Bayangkan, seorang anak berdiri di depan guru dan orang tuanya. Matanya kosong, bibirnya terkatup rapat. Di sakunya ada rokok. Di tubuhnya luka karena tawuran. Semua orang menunjuknya dan berkata, anak ini nakal. Tapi, apakah benar ia nakal? Atau kita yang terlalu cepat menilai, terlalu lambat memahami? Mungkin yang perlu kita tanya bukan kenapa anak ini salah, tapi apa yang salah dalam sistem yang membentuknya. Di negeri ini, kita begitu cepat memberi label. Begitu seorang anak bolos, merokok, tawuran, atau dianggap membangkang, kita langsung menyebutnya anak nakal. Dan setelah itu, kita mencari solusi cepat. Kirim ke barang militer, suruh baris, hormat, push up, bangun pukul 5 pagi. Harusnya itu mendidik kan? Tapi mari kita tanya lagi, apakah benar dengan baris berbaris dan hukuman fisik, hati dan pikiran mereka berubah? Atau kita cuma memaksa mereka tunduk tanpa pernah tahu mengapa mereka memberontak? Sebelum kita bicara soal hukuman, soal disiplin, soal karakter, mari kita mundur sejenak dan bertanya, kenapa anak-anak ini bertingkah seperti itu? Karena tidak ada anak yang tiba-tiba menjadi nakal. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan. Mereka dibentuk oleh rumah, oleh sekolah, oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Mungkin anak itu merokok bukan karena ingin bandel, tapi karena di rumah ia melihat ayahnya merokok setiap hari. Mungkin ia kecanduan game karena tak ada ruang lain untuk mengekspresikan diri. Tidak ada teman bermain, tidak ada teman yang bisa dipercaya. Mungkin ia tawuran karena ia sedang berteriak bahwa hidupnya terasa kacau dan ia butuh diperhatikan. Dan kita hanya melihat permukaan, lalu memutuskan anak ini harus dihukum. Padahal setiap perilaku, sekecil apapun itu, adalah bentuk dari komunikasi. Sialnya, kita lebih cepat menghukum daripada mendengarkan. Paulo Freire, seorang pendidik dan filsuf dari Brazil, punya satu gagasan besar. Pendidikan bukan tentang mengisi kepala anak seperti ember kosong. Pendidikan adalah dialog, adalah proses sadar, adalah pembebasan dari kebodohan dan ketertindasan. Freire melihat sistem pendidikan yang kaku dan satu arah, yang hanya menjejalkan informasi dan menuntut kepatuhan, itu sama saja dengan bentuk penindasan. Murid diperlakukan sebagai objek, tidak boleh bertanya, tidak boleh salah, dan juga tidak boleh berpikir sendiri. Bukankah itu sering terjadi di sekolah kita? Dan ketika anak-anak tidak cocok dengan sistem itu, ketika mereka mulai gelisah dan mencari makna di luar dinding kelas, kita bilang mereka salah. Padahal mungkin mereka justru sedang mencari pendidikan yang lebih jujur dan lebih manusiawi. Barak militer punya fungsi penting dalam pertahanan negara. Tapi, apakah itu tempat yang cocok untuk membentuk karakter anak-anak remaja? Mengajarkan disiplin itu baik, tapi disiplin yang lahir dari rasa takut berbeda dengan disiplin yang lahir dari kesadaran. Anak-anak yang tunduk karena takut dihukum tidak sedang belajar bertanggung jawab. Mereka hanya sedang menekan ekspresi. Dan lebih jauh lagi, ketika anak-anak dipaksa diam, mereka tidak belajar bicara. Ketika anak-anak dipaksa patuh, mereka tidak belajar berpikir. Kita mungkin menciptakan generasi yang rapi, tertib, sopan di luar, namun kering, hampa, dan mudah tertekan di dalam. Dan itu berbahaya, karena luka-luka dalam diri yang tidak dipahami tidak akan hilang. Ia hanya mengendap, lalu meledak di tempat lain. Saat mereka menjadi dewasa, menjadi pemimpin, dan menjadi orang tua.
Jangan salah, tidak ada yang bilang bahwa anak-anak boleh dibiarkan seenaknya. Tapi, mendidik tidak harus menyakiti, mengubah tidak harus menghukum. Kita bisa mulai dari ruang aman, tempat anak-anak bisa bicara tanpa dihakimi. Tempat mereka diajak memahami kesalahan, bukan hanya diberi label buruk. Restoratif justif di sekolah adalah satu contoh. Ketika anak melanggar aturan, ia diajak bertanggung jawab, berdialog dengan yang dirugikan, dan menyusun jalan keluarga bersama, bukan disuruh push up sambil diteriaki. Pendekatan lain, sekolah berbasis minat dan kebutuhan anak. Bukan semua dipaksa lulus matematika dan fisika. Ada yang jago menggambar, ada yang berbakat merakit, ada yang luar biasa di panggung, kalau kita mau lihat. Dan yang paling penting, pendampingan, konselor yang benar-benar hadir, guru yang menjadi teman, orang tua yang mau mendengar, bukan hanya mengatur. Kita tidak sedang bicara soal sistem di luar sana. Kita bicara soal kita semua, guru, orang tua, dan warga negara. Apakah kita ingin mencetak generasi yang taat, tapi tidak tahu mengapa harus taat? Atau generasi yang berpikir, bertanya, dan bertanggung jawab penuh atas pilihannya? Anak-anak itu bukan masalah. Mereka adalah cermin dari sistem pendidikan yang belum adil, dari keluarga yang sedang lelah, dari masyarakat yang belum siap mendengarkan suara paling jujur, suara anak-anaknya sendiri. Hari ini, kita bisa mulai mengubah dengan satu langkah kecil, berhenti menghukum, dan mulailah memahami.